Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Yuni Adayanti, NIM 204206882. Di sini saya akan mempraktekkan analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Selanjutnya, data yang saya gunakan yaitu data pengaruh pendidikan, pengangguran terhadap kemiskinan. Di sini variabel saya sudah saya masukkan, pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan. Selanjutnya masuk di data view. Datanya sudah saya masukkan juga. Selanjutnya kita klik analis. Kita pilih regression, setelah itu linear. Selanjutnya variabel kemiskinan kita masukkan ke dependen dan pendidikan dimasukkan di independen serta pengangguran di independen. Selanjutnya klik tombol statistik. Kemudian centang di collinearity diagnosis. Selanjutnya centang di Durbin-Watson di kotak residual. Selanjutnya klik continue. Selanjutnya kita klik box. Kemudian spreadsheet dimasukkan di kotak Y. Setelah itu spread di kotak X. Selanjutnya di standarisasi residual box kita centang normal probability-nya. Selanjutnya di continue. Setelah itu klik OK. Dan hasilnya akan seperti ini. R 0,526 dan R square-nya 0,277. Selanjutnya, ada pun grafik seperti ini. Selanjutnya saya akan menginterpretasikannya di board. Dan hasil interpretasi output yaitu output variables entered atau removed. Dari output dapat dilihat bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model adalah pendidikan dan pengangguran, serta variabel dependennya adalah kemiskinan. Dan tidak ada variabel yang dikeluarkan atau removed, sedangkan metode regresi menggunakan enter. Output model summary. R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R kisaran antara 0 sampai 1. Jika mendekati 1, maka hubungannya semakin erat. Tapi jika mendekati 0, maka hubungannya akan semakin lemah. Angka R didapat yaitu 0,526, yang artinya korelasi antara variabel pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan sebesar 0,526. Hal ini berarti terjadi hubungan yang erat karena nilai mendekati 1. Presentasi sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. R square atau R kuadrat, yaitu menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke dalam bentuk persen, yang artinya presentasi sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R kuadrat sebesar 0,277, yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan sebesar 2,77%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk di dalam model ini. Adjusted R square adalah R square yang telah disesuaikan nilai sebesar 0,156. Ini juga menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adjusted R square biasanya untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen.
Standard error of estimate adalah ukuran kesalahan prediksi. Nilainya sebesar 0,06144 yang artinya kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi kemiskinan sebesar 0,06144. Durbin-Watson, yaitu nilai yang menunjukkan ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi ini. Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi antara residual dari pengamatan satu dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Untuk mendeteksi atau tidaknya autokorelasi, maka nilai Durbin-Watson akan dibandingkan dengan DW tabel dengan kriteria sebagai berikut. Jika DW kurang dari DL atau DW lebih dari 4 min DL, maka terdapat autokorelasi. Jika DW terletak antara DU dan 4 min DU, berarti tidak ada autokorelasi. Jika DW terletak antara DL dan DU, atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nilai DW dari output didapat 2,274. Untuk nilai DL dan DU dapat dilihat pada Durbin-Watson tabel pada signifikansi 0,05. Dengan N jumlah data yaitu 15, K jumlah variabel independen 2, maka didapat nilai DL 0,946. Nilai DU 1,543. Jadi 4 min DU sama dengan 2,457 dan nilai 4 min DL yaitu 3,054 yang dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu Durbin-Watson min kurang dari DL atau DW lebih dari 4 min DL, yaitu 2,274 kurang dari 0,946 atau 2,274 kurang dari 3,054 yang artinya salah. DW terletak antara DL dan 4 min DU. 2,274 terletak antara 1,543 dan 2,457 yang artinya benar. Dan DW terletak antara DL dan DU atau 4 min DU dan 4 min DL, yaitu 2,274 terletak antara 0,946 dan 1,543 atau 2,457 dan 3,054 yang artinya salah. Hal ini berarti nilai DW yaitu 2,274 berada pada daerah DL dan 4 min DU, maka tidak ada autokorelasi. Output ANOVA. ANOVA atau analisis varian yaitu uji koefisiensi regresi secara umum secara bersama-sama, yaitu uji F, untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Langkah-langkah uji F yaitu merumuskan hipotesis HO sama dengan pendidikan dan pengangguran bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. HA, pendidikan dan pengangguran secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Menentukan F hitung dan signifikansinya. Dari output diperoleh F hitung adalah 2,298 dan nilai signifikansinya sebesar 0,143. Menentukan F tabel. F tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansinya 0,05 dengan DF1. Jumlah variabel min 1 sama dengan 2. Dan DF2 dalam kurung N min K min 1 atau 15 min 2 min 1 yang artinya 12. N adalah jumlah data dan K adalah jumlah variabel independen. Hasil diperoleh untuk F tabel yaitu sebesar 3,885. Untuk kriteria pengujian, jika F hitung kurang dari F tabel, maka HO diterima, dan jika F hitung lebih dari F tabel, maka HO ditolak. Membuat kesimpulan, F hitung kurang dari F tabel.
yaitu 2,298 kurang dari 3,885 dan signifikansinya adalah kurang dari 0,05 dalam kurung 0,145 kurang dari 0,05 maka HO diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pengangguran secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Output coefficient adalah nilai koefisien yang tidak terstandarisasi atau tidak ada patokan. Ini nilai yang menggunakan satuan yang digunakan pada data pada variabel dependen. Koefisien B terdiri nilai konstan harga Y jika X1 dan X2 sama dengan 0. Koefisien regresi nilai yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel Y yang berdasarkan variabel X1 dan X2. Nilai inilah yang masuk dalam persamaan regresi linear berganda. Sedangkan standar error adalah nilai maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam memperkirakan rata-rata populasi berdasarkan sampel. Nilai ini adalah untuk mencapai hitung dengan cara koefisien dibagi standar error. Standarisasi koefisien, nilai koefisien yang telah terstandarisasi atau pada patokan tertentu. Nilai koefisien beta semakin mendekati 0, maka hubungan antara variabel X dan Y semakin lemah. T-hitung adalah pengujian signifikansi untuk mengetahui pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y secara parsial. Apakah berpengaruh signifikansi atau tidak. Untuk mengetahui hasil signifikansi atau tidak, angka T-hitung akan dibandingkan dengan T-tabel. Langkah-langkahnya, pengujian dapat dibaca pada pembahasan di bawah. Signifikansi adalah besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jika pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05, artinya peluang memperoleh kesalahan maksimal 5%. Dengan kata lain, percaya bahwa 95% keputusan adalah benar. Selanjutnya, collinearity statistik adalah angka yang menunjukkan atau tidaknya hubungan linear secara sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi dengan menggunakan nilai tolerance dan FIF. Asumsi klasik yang digunakan pada model regresi linear berganda yaitu bahwa tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen. Variabel yang menyebabkan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi yang lebih kecil dari 0,1 atau nilai FIF yang lebih besar dari 10. Dari output didapat nilai toleransi lebih dari 0,1 yaitu 0,977 dan FIF kurang dari 10 atau 1,023 sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Untuk persamaan regresi linear berganda dengan dua variabel independen adalah sebagai berikut. Y aksen sama dengan alfa plus B1 X1 plus B2 X2. Dengan keterangan, Y aksen adalah nilai prediksi variabel dependen atau kemiskinan, A adalah konstanta, B1 dan B2 adalah koefisien regresi, serta X1 yaitu pendidikan, X2 yaitu pengangguran. Nilai-nilai pada output kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut. Y aksen sama dengan 0,127 plus 0,004 X1 plus 0,541 X2. Dari angka-angka ini adalah nilai konstanta A adalah 0,127. Hal ini diartikan jika pendidikan dan pengangguran nilainya 0, maka kemiskinan nilainya 0,127. Nilai koefisien regresi variabel pendidikan bernilai positif yaitu 0,004. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan pendidikan sebesar 1 satuan, maka akan meningkat kemiskinan sebesar 0,004 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Nilai koefisien regresi variabel pengangguran bernilai positif yaitu 0,541. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan pengangguran sebesar 1 satuan,
maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,541 dengan asumsi variabel independen nilainya tetap. Selanjutnya ada uji T. Yaitu digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial pendidikan dan pengangguran berpengaruh secara signifikansi atau tidak terhadap kemiskinan. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi. Langkah-langkahnya yaitu pengujian koefisien variabel pendidikan, merumuskan hipotesis HO sama dengan pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, HA pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan, menentukan T hitung dan nilai signifikansinya. Dari output dapat dilihat bahwa T hitung sebesar 0,181 dan signifikansinya 0,860. Menentukan T tabel. T tabel dapat dilihat pada tabel statistik dan pada signifikansinya 0,05 yang dibagi 2 sama dengan 0,025 dengan derajat kebebasan DF min N min K min 1 atau 15 min 2 min 1 sama dengan 12. Hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 2,179. Selanjutnya kriteria pengujian. Jika T tabel lebih besar dari T hitung, kurang dari T tabel, maka HO diterima. Jika T hitung lebih besar min T tabel atau T hitung kurang dari T tabel, maka HO ditolak. Berdasarkan signifikansinya, jika signifikansinya kurang lebih dari 0,05, maka HO diterima. Sedangkan jika kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Serta kesimpulannya yaitu nilai T hitung lebih besar T tabel, yaitu 0,181 kurang dari 2,179 dan signifikasinya kurang dari 0,05 atau 0,860 kurang dari 0,05. Maka HO ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan. Nilai T hitung positif yang artinya berpengaruh positif, yaitu jika pendidikan meningkat, maka kemiskinan juga meningkat. Selanjutnya, pengujian koefisien variabel pengangguran. Untuk merumuskan hipotesis, yaitu HO pengangguran secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, HA pengangguran secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan. Menentukan T hitung dan nilai signifikansinya. Dari output dapat dilihat bahwa T hitung sebesar 2,139 dan nilai signifikansinya 0,054. Menentukan T tabel. T tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansinya 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dengan derajat kebebasan DF sama dengan N min K min 1 atau 15 min 2 min 1 sama dengan 12. Maka hasil yang diperoleh dari T tabel sebesar 2,179. Untuk kriteria pengujian, jika T tabel kurang dari T hitung, lebih dari T tabel, maka HO diterima. Jika T hitung kurang dari min T tabel atau T hitung lebih dari T tabel, maka HO ditolak. Berdasarkan signifikansinya, jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka HO diterima. Jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Membuat kesimpulan. Nilai T hitung kurang dari T tabel, yaitu 2,139 kurang dari 2,179. Dan nilai signifikansinya 0,05 atau 0,054 kurang dari 0,05. Maka HO diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengangguran secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Uji asumsi klasik regresi ada pertama yaitu uji normalitas residual, yaitu digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Metode yang digunakan dalam metode grafik yaitu melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal PP plot of regression standardized sebagai dasar pengambilan keputusannya. Jika titik-titik menyebar secara
sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut adalah normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada output hasil regresi dan ditampilkan sebagai berikut. Dan diketahui dari grafik dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal. Selanjutnya, ada uji multikoliniaritas, yaitu pada analisis regresi linear berganda dilakukan uji multikoliniaritas karena variabel independennya lebih dari satu dalam satu model regresi. Multikoliniaritas artinya antara variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya. Berikut dilakukan uji multikoliniaritas dengan melihat nilai Fiv dan tolerance pada hasil regresi. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikoliniaritas antara lain yaitu melihat nilai variance inflation factor atau Fiv dan nilai tolerance. Apabila nilai Fiv kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikoliniaritas. Hasil uji multikoliniaritas dapat dilihat pada output hasil regresi dan ditampilkan sebagai berikut. Dari output dapat dilihat bahwa nilai tolerance kedua variabel lebih dari 0,10, yaitu 0,977 dan Fiv kurang dari 10, atau 1,023. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas antar variabel. Untuk yang ketiga ada uji autokorelasi. Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson. Dengan pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson sebagai berikut. DU kurang dari DW kurang dari 4 min DU, maka HO diterima yang artinya terjadi autokorelasi. DW kurang dari DL atau DW lebih dari 4 min DL, maka HO ditolak yang artinya terjadi autokorelasi. Dan DL kurang dari DW kurang dari DU atau 4 min DU kurang dari DW kurang dari 4 min DL, yang artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti. Selanjutnya, nilai DL dan DU dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin-Watson dengan DW 2,274, N sama dengan 15, K sama dengan 2. Didapat DL 0,946, DU 1,543, 4 min DU sama dengan 2,457, dan 4 min DL sama dengan 3,054. DU kurang dari DW kurang dari 4 min DU sama dengan 1,543 kurang dari 2,274 kurang dari 2,457 yang artinya benar, dan DW kurang dari DL atau DW lebih dari 4 min DL sama dengan 2,274 kurang dari 0,946 atau 2,274 kurang dari 3,054 yang artinya salah. DL kurang dari DW kurang dari DU atau 4 min DU kurang dari DW kurang dari 4 min DL, yang artinya 0,946 kurang dari 2,274 kurang dari 1,543 atau 2,457 kurang dari 2,274 kurang dari 3,054 yang artinya salah. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada output hasil regresi dan ditampilkan sebagai berikut. Dari output dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,274 karena nilai DW terletak antara DU kurang dari DW kurang dari 4 min DU atau 1,543 kurang dari 2,274 kurang dari 2,457, maka HO diterima, yang artinya tidak terjadi autokorelasi.
Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, yaitu varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut dilakukan uji heteroskedastisitas dengan metode grafik, yaitu dengan melihat pola titik pada grafik regresi. Dasar kriterianya dalam pengambilan keputusan yaitu jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada output hasil regresi. Ditampilkan sebagai berikut. Yang gambarnya seperti ini. Dari hasil output dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.